だ壊れそうなくらい Pembohong. Pembohong besar minuman yang marah, diikuti oleh suara kaki yang bersandar di tanah batu biru. Zhang Heng dengan tidak berdaya mengulurkan tangannya, "Saya bukan pembohong, saya seorang guru di perguruan tinggi. Saya hanya ingin Anda menjadi murid saya. Dan, bahkan jika saya pembohong, mengapa saya harus menambahkan kata besar? Saya sama dengan iblis." Ketika saya selesai, saya ingat apa yang dikatakan Direktur Politik dan Agama, Alis Zhang Heng, ke-17. Hari ini, jika bahkan seorang siswa tidak bisa mendapatkannya, besok saya bisa menggulungnya pulang. Zheng Suhen bukan orang di dunia ini, tetapi seorang administrator dari perpustakaan universitas biasa di bumi. Dia hanya mengingat api yang mengamuk, dan kemudian, tidak ada lagi, dan dia bangun ke dunia lagi. Mirip dengan apa yang dijelaskan dalam novel, seni bela diri dihormati dan kekuatannya adalah raja. Saya pikir saya bisa menyeberang kayu bakar, dan saya menikah lagi. Kemudian saya menyerang wajah saya dan bernyanyi sepanjang. Tampaknya saya telah berpikir lebih banyak. Ketika saya sampai di sini, saya tahu bahwa saya bukan seorang siswa, tetapi seorang guru. Salah satu pengingat paling menyedihkan dari seluruh kampus. Ruang kelas orang lain penuh dengan orang, kerumunan tidak bisa duduk, dan kelasnya, tidak satupun dari mereka, akhirnya ditarik olehnya. Pada akhirnya, mereka bahkan berteriak beberapa penipu dan berbalik dan melarikan diri. Alasannya, pria yang dikenakan oleh jiwanya sendiri, kekuatan terendah dari guru, tetapi juga penglihatan yang buruk, saya tidak bisa melihat. Kuncinya, juga mengajar yang salah, keluar dari kasus api. Ini sama dengan kematian rumah sakit, reputasinya sangat rusak, dan orang-orang disingkirkan, bahkan jika mahasiswa baru juga dihormati, takut jatuh ke tangannya, diajar setengah mati. Tidak ada siswa, tetapi juga mengkritik, evaluasi guru tahun lalu, seluruh perguruan tinggi mundur ke yang pertama, bahkan satu-satunya titik 0 dalam sejarah. Di bawah kesedihan, anggur dituangkan, dan hasilnya jatuh, dan saya mengambil kesempatan untuk melintasinya. Pada awal semester baru, perguruan tinggi memiliki ultimatum. Jika dia tidak bisa lagi mendaftarkan siswa di kelasnya tahun ini, dia akan diberhentikan sebagai guru. Hari ini, 17 siswa baru telah melewati ruang kelasnya. Akibatnya, begitu mereka mendengar nama itu, mereka semua melarikan diri tanpa kecuali, seperti bagaimana gadis kecil itu bertemu dengan keanehan dan seberapa cepat mereka berlari. Sepertinya kita harus menemukan Carol untuk menipu satu. Saya sedang berpikir tentang Carol membuka pintu, dan saya melihat seorang gadis dengan wajah imut menunjukkan kepalanya dari pintu. "Permisi, apakah ini kelas guru Luxun?" Suaranya manis, imut, indah dan menyenangkan. Guru Luxun, guru bintang di kampus, ruang kelas penuh setiap waktu, banyak orang datang ke sini. Hanya dia lihat seseorang yang melemparkan jaring, dan matanya cerah. Saya mengingat berbagai rutinitas yang telah saya lihat di masa lalu, dan duduk dengan tenang di kursi saya, berpose dalam postur kelas dunia. Apakah Anda ingin menyembahnya sebagai seorang guru? Gadis itu pipit dan mengangguk, dan mata hitamnya penuh dengan penyembahan. Saya mendengar bahwa Luxun adalah guru yang paling kuat di Hongtian College, dan para siswa dari para profesor semuanya luar biasa. Semua orang bangga bisa bergabung dengan kelasnya. Rumornya mungkin tidak benar. Guru itu sama dengan sepatu. Cocok untuk tidak cocok. Dia pandai berbicara, dan itu tidak sejalan dengan teori kultivasi Anda. Tidak hanya itu tidak akan maju, tetapi tidak akan mundur. Reputasi guru tidak jelas, dan teori Anda konsisten, itu juga dapat membuat kemajuan pesat, dan itu akan sangat ditingkatkan. Itu saja. Aku juga mendengar kakakku mengatakan sesuatu yang serupa. Gadis itu mendengus, dan mata yang indah itu sedikit bingung, namun,
aku tidak tahu kelas seperti apa yang cocok untukku melihat. Kaitnya, mata Zhang Heng cerah, ragu sejenak. Marx, Engkos dan orang bijak lain muncul dalam pikiran, berpura-pura menjadi dilema, bertemu adalah nasib, jadi, saya juga seorang guru perguruan tinggi ini, bisa bebas bantu Anda melihat akar, bakat, dan alam, dan membantu Anda merekomendasikan guru yang cocok. Kalau begitu aku bosan, aku tidak berharap guru yang aku temui dengan santai, begitu. Tampan, gadis itu mengangguk penuh semangat. Kau tunjukkan padaku cara memperbaikinya dulu. Itu yang menggantung setengah tertutup dan setengah tertutup. Dan tampaknya mereka tidak peduli. Ya bersiul. Untuk sesaat, tinju bersiul di dalam ruangan, desah antusiasme pada tubuh gadis itu, seluruh napas orang, kental tapi tidak berserakan, tetapi tidak jelas, mewakili fondasinya yang sangat baik. Yah, aku bisa melihatnya. Kamu biasanya berlatih keras dan keras, fondasinya kuat, dan bakatnya luar biasa. Itu adalah jenius yang langka. Setelah serangkaian pukulan, Zhang Heng dituntut dengan kepuasan. Dia mempelajari hal ini dengan peramal nasib di bumi. Kata-katanya adalah semua jenis emas, dan cakupannya sangat luas. Orang tidak dapat mendengar kesalahan, tetapi mereka diam-diam menyebut kebenaran. Terutama kekuatan kakimu, naga pada umumnya, setiap gerakan, seperti sungai, tanpa akhir, dan jika kamu berkultivasi dengan baik di masa depan, kamu harus memiliki masa depan yang menjanjikan. Guru, kaki saya terluka, kata dokter, pada dasarnya hal yang sama dihapuskan, gadis itu menyela sisa hidupnya, dan ada beberapa kebingungan di matanya. Terluka, wajah tua Zhang Heng merah, tetapi wajahnya tebal, dan yang lain tidak bisa melihatnya. Dia terus bersumpah, apakah kamu pikir aku tidak melihatnya? Aku hanya tahu kapan kamu menunjukkan kekuatan. Jadi, katakanlah itu karena tidak patah. Jika kaki Anda terluka, Anda secara tak terduga akan mendapatkan kesempatan yang tidak diharapkan orang lain. Jika Anda memahami dengan baik di masa depan, kekuatan kaki Anda pasti akan menjadi kekuatan tempur terkuat. Biarkan orang lain terlalu jauh di belakang. Bagaimanapun, itu semua berkedip, Anda bisa mengatakannya. Katakan saja, mari kita jentikan seorang murid dan katakan itu. Kesempatan itu? Guru, peluang seperti apa? Mata gadis itu berbinar. Setelah kakinya terluka, dia selalu merasa bahwa dia tidak sebaik yang lain, dan dia lebih rendah. Dia tidak berharap bahwa dia mungkin diberkati dalam penyamaran. Peluang ini bisa membuatmu terbang ke langit dan menjadi orang pertama yang menjadi murid baru. Lagi pula, bakatmu sangat bagus. Itu adalah jenius yang tiada taranya, tapi, Zhang Henghaiko bahkan belum keluar. Seperti telapak tangan. Mendengar dapat menjadi yang pertama dari siswa baru, dan memuji dia sebagai jenius. Wajah gadis itu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan antusiasmenya. Dia dengan cepat bertanya, tapi apa tapi? Zhang menghela nafas, dan sepasang talenta yang baik akan segera dikubur dan menghela nafas. Tidak banyak guru yang bisa melihat kesempatan seperti ini. Ditambah aku, hanya ada 3, 2 lainnya, saya belum menerima siswa 3 tahun yang lalu, jadi saya tidak pandai membantu Anda. Jangan menerima siswa. Gadis itu memiliki banyak harapan, dan ketika dia mendengar ini, matanya sedikit redup, dan dia segera memikirkan sesuatu untuk melompat. Mereka tidak menerima siswa, maka guru, kamu tidak bisa menerima. Tentu saja saya masih menerimanya, tetapi Anda juga melihatnya. Saya acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan, dan saya tidak punya banyak. Waktu wajah Zhang Heng menunjukkan warna yang menyedihkan, ini bukan batu giok berkualitas baik, ini memiliki hubungan dengan saya, tidak akan dengan mudah menyetujui. Tanda seru. Kata-kata belum selesai, gadis itu jatuh ke tanah. Saya tahu bahwa Tuan Gao Jie, tolong terima saya sebagai murid. Saya pasti akan berlatih dengan baik,
Jangan kehilangan wajah guru, ekstasi Zhang Heng di hatinya. Wajahnya masih menunjukkan warna yang sulit. Kamu dan aku punya takdir, hanya, kamu juga melihatnya, aku suka diam. Jaminan siswa bukanlah pilihan terakhir, sama sekali tidak mengganggu gurunya melihatnya sedikit enggan. Gadis itu mengangguk cepat dan terlihat tulus. Aku tidak punya banyak siswa. Aku mungkin tidak bisa membandingkan sumber daya dengan guru lain, dan aku akan dikritik oleh yang lain. Zhang Heng melanjutkan. Dengan cara ini, aku mendengar bahwa sumber daya penyulingan sangat penting. Gadis itu ragu-ragu. Pengumpulan sumber daya guru di perguruan tinggi terkait dengan kondisi dan jumlah siswa profesor. Jika sumber daya tidak cukup, budidaya akan sulit untuk ditingkatkan. Batuk, aku hanya dengan sengaja menguji kamu untuk mengatakan ini. Karena kamu memiliki hati yang tegas dan dengan tulus mengakui aku sebagai guru, aku juga canggung dan menerima. Kamu melihatnya ragu-ragu. Zhang Heng segera menyela, dan dengan cepat berkata, identitas verifikasi. Ini, sangat cepat. Saya tidak menyangka guru akan mengubah wajahnya seperti buku, dan itu sangat keterlaluan. Gadis itu sedikit salah. Dia mengambil token yang dilewati dan mewakili identitas. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan memverifikasi atau tidak. Melihat guru Zhang, yang begitu sulit dimengerti, sudah menariknya. Di telapak tangan Anda, ambil pisau tajam dan usap dengan lembut. Setetes darah jatuh ke kartu giok. Hai! Cahaya bersinar. Ah, gadis itu linglung. Baru saja guru itu tidak mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan? Bagaimana Anda bergerak begitu cepat, dan, apakah pisau sudah siap? Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Darah itu mengaku kepada Tuhan. Zhang Heng merasa lega, dan sekali lagi mengembalikan sosok tinggi. Siapa namamu guru yang kembali? Namaku Wang Ying. Mengetahui bahwa saya tidak bisa berubah, gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan wajahnya mengangguk. Baiklah, ambil kartu identitas, ambil tempat tidurmu, buku-buku, dan temukan tempatmu sendiri. Omong-omong resmi, pergi ke kelas besok, datang ke sini dan temukan aku. Zhang menggantung tangan. Ya, Wang Ying mengangguk dan berbalik. Panggil. Sukses dan berkedip satu. Melihat dia menjadi muridnya sendiri, Zhang Heng merasa lega dan tersenyum. Itu tidak mudah. Jika Anda belum melihat banyak keterampilan berpura-pura di internet, saya khawatir sangat sulit untuk berhasil hari ini. Dengan seorang siswa, Anda dapat menghindari nasib buruk dikeluarkan, dan Zhang Suhang merasa santai. Tiba-tiba ia merasa bahwa roh seluruh orang telah halus untuk sesaat, dan obsesi pendahulu yang melayang-layang di benaknya perlahan-lahan menghilang. Jangan khawatir, karena itu akan menjadi yang baik untukmu. Sebelum itu Zhang Suhang meninggal karena dia tidak bisa merekrut siswa, dan dia tidak mau. Saat ini, ada siswa, dan desakan terakhir menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini, Zhang Suokuan sepenuhnya menguasai tubuh ini. Bang! Kontrol penuh atas tubuh. Zhang Suhang sedang berusaha membodohi beberapa siswa. Saya merasa kaget, suara Wang Zhongdalu berdering. Dunia ini tidak baik, semuanya adalah seekor anjing, matahari dan bulan penuh dengan uang, ada kekurangan langit dan bumi. Bang! Semua jenis bahasa misterius. Dia sedikit pusing, dan kemudian ada istana besar di benaknya, dengan 5 karakter bersinar di atas. Perpustakaan Tiandao. Mendorong pintu ke sana, ada rak buku yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis buku tidak ada habisnya, dan Anda tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Apakah ini tas hadiah yang hebat? Perpustakaan? Nima, aku adalah seorang pustakawan dalam hidupku, aku tidak akan berada di dunia ini, itu sama keributan orang lain, bukan kakek tua, adalah sistem, segala macam hal baik untuk meledak, tetapi mereka adalah perpustakaan. Zhang Heng hanya merasa hitam di depannya, hampir tidak pingsan. Perpustakaan? Burung kering. Apakah Anda berkelahi nanti?
Orang lain melempar pedang, saya melempar buku? Lihat buku apa kamu di jantung ketidakberdayaan. Zhang menggantung tangannya dan meraih buku itu di rak buku. Dia ingin melihat apakah perpustakaan memiliki efek licik, tetapi hanya ketika dia menangkapnya, telapak tangannya melewati langsung rak buku dan mengambil ruang kosong. Kamu bermain denganku, berikan perpustakaan, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan buku, kamu tidak bisa melihat apa yang kamu lakukan. Zhang menggantung wajahnya tanpa